Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Muslimah. Di sini kita masih selalu hadir dengan perkembangan janin, dan kali ini kita akan membahas perkembangan janin di usia 8 minggu atau 8 weeks. Dengan perkembangan kehamilan Bunda di usia 8 weeks, bayi Bunda itu sudah sebesar kelengkeng ya, dan panjangnya itu sekitar 1,6 sampai 2,5 cm, dan beratnya juga sudah sedikit naik sekitar 1 sampai 1,5 gram, dan bayi terus bergerak dan mengalami perkembangan dalam tubuh Bunda. Kemudian pembentukan jari tangan dan kaki, mata lebih jelas karena retina telah mulai mengembangkan pigmennya. Kemudian perut dan jenis kelamin juga mulai terbentuk. Selain usus terus tumbuh dan tidak memiliki cukup ruang penyimpanan di perut, sehingga usus bayi akan menonjol di luar tali pusat sampai minggu ke-12 nanti. Alat kelamin bayi ini mulai terbentuk ya Bun, akan tapi masih belum cukup untuk mengetahui apakah Bunda akan mempunyai laki-laki atau perempuan. Kemudian pembentukan bibir, hidung dan kelopak mata. Calon bayi Bunda ini masih berbentuk embrio kecil ya, semakin membentuk bayi. Kemudian untuk detak jantungnya itu sekitar 150 sampai 170 kali per menit. Jadi kira-kira 2 kali lipatnya lebih cepat ya dari orang dewasa. Jadi belum merasakan pergerakan si calon bayi. Sebenarnya sih dia sudah bergerak bebas ya Bun, cuma hanya saja ukuran tubuhnya karena masih sangat kecil, jadi tidak terasa oleh kita. Jadi sebenarnya di dalam juga sudah bergerak. Nah, di usia 8 weeks ini volume cair ketuban meningkat dan ukuran rahim Bunda juga membesar. Nah, ini berguna untuk memberi ruang lebih luas untuk si calon bayi yang sedang tumbuh. Nah, untuk perubahan pada tubuh Bunda di usia 8 kehamilan ini, peningkatan kadar hormonnya juga menyebabkan payudara Bunda itu lebih lembut, penuh dan membesar untuk persiapan produksi susunya. Jadi pabrik ASI-nya pun juga sudah mulai mempersiapkan tokonya ya Bun ya, warungnya nanti, ibaratnya seperti itu. Lalu perubahan yang terjadi pada tubuh Bunda dalam perkembangan 8 weeks ini, itu berat badan juga tidak terlalu signifikan. Tiap bunda-bunda itu beda. Kadang ada yang karena nafsu makannya banyak atau tidak mengalami mual sama sekali ya, itu nafsu makannya baik dan berat badan itu akan naik. Tapi kalau misal mual-mualnya itu sering, itu biasanya kita jadi kurang nafsu makan dan berat badannya itu tidak terlalu signifikan naiknya, biasa aja. Kemudian untuk menjaga kehamilan di perkembangan janin 8 minggu ini agar tetap sehat, akan lebih cepat lelah lagi. Ada tips juga untuk mengurangi morning sickness nih Bun. Jadi yang pertama itu memperhatikan asupan makanan Bunda. Jadi pilih makanan yang tinggi karbohidratnya, rendah lemaknya, kemudian mudah dicerna. Lalu hindari makanan berminyak, berlemak, yang pedas. Hindari pula berbagai makanan yang mungkin memicu terjadi mual. Misalnya makanan yang memiliki bau tajam ataupun bau yang kurang sedap untuk Bunda. Meskipun banyak juga Bunda yang tidak mengalami morning sickness atau tidak mual sama sekali, itu masih doyan makan apapun ya. Itu harus sangat disyukuri juga. Kemudian perbanyak ngemil juga ya Bun. Jadi lebih baik makan sedikit-sedikit tapi sering, yang saya jelaskan di video-video sebelumnya juga. Nah, untuk mengatasi mual di minggu 8 ini juga bisa makan permen yang rendah gula, buah-buahan atau popcorn, atau cemilan-cemilan yang lebih sehat lainnya seperti gandum, sereal-sereal dan lainnya. Lalu minum banyak cairan. Nah, ini Bun yang harus Bunda tekankan dan Bunda teguhkan di usia awal kehamilan ini, karena perkembangannya begitu pesat, luar biasa dan sangat cepat, sampai juga butuh cairan yang sangat banyak. Jadi pada fase ini tuh produksi urin tuh sedang meningkat. Itu yang menyebabkan Bunda itu sering buang air kecil, sekaligus rentan mengalami dehidrasi. Jadi pastikan Bunda mendapatkan asupan cairan yang cukup ya. Lalu jangan lupa ini Bun untuk hirup udara segar. Jadi udara segar itu sangat dibutuhkan untuk janin di usia 8 minggu ini agar tetap baik perkembangannya. Jadi bisa berjalan-jalan santai di pagi hari setelah subuh atau setelah sarapan, atau bahkan sore hari juga bagus. Kemudian untuk amalannya Bun masih sama seperti minggu sebelumnya, yaitu surat Al-Fatihah, Asmaul Husna, kemudian sholawat Nabi, bersedekah, membaca doa Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim. Dawamkan selalu diistiqomahkan ijazah doa ibu hamil. Seperti itu untuk semua keterangan dan penjelasan serta doa dan amalannya. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankannya dan selalu diberi kekuatan untuk kita bisa menjalankan dengan sehat. Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.